Lanjut ke soal nomor 6. Pemerintah melarang mengambil dan merusak terumbu karang di laut. Larangan ini bertujuan untuk titik-titik. Oke, kita lihat satu persatu pilihan gandanya mana yang paling tepat ya. Yang A, meningkatkan wisata laut. Oke, mungkin masuk akal ya, karena pemerintah melarang mengambil dan merusak terumbu karang laut. Kenapa? Karena terumbu karang itu juga bermanfaat untuk wisata laut. Jadi pelarangan ini juga untuk meningkatkan wisata laut. Yang B, mencegah pencemaran air laut. Oke, mengambil dan merusak terumbu karang untuk mencegah pencemaran air laut ini kurang tepat ya. Biasanya kalau untuk mencegah pencemaran air laut itu yang berhubungan dengan pembuangan sampah di laut. Tapi ini untuk mengambil dan merusak terumbu karang. Jadi yang B kurang tepat. Yang C, meningkatkan budidaya laut. Meningkatkan budidaya laut kurang tepat. Kenapa? Karena budidaya laut ini biasanya berhubungan dengan kayak udang dan sebagainya. Sedangkan ini untuk mengambil dan merusak terumbu karang. Yang D, menjaga kelestarian taman laut. Oke, menjaga kelestarian taman laut supaya kalau terumbu karang itu tidak rusak, maka kelestarian taman laut akan terjaga. Jadi antara A sama D. Tapi kita lihat yang mana yang paling tepat. Yang paling tepat itu jadi di sini dikatakan pemerintah melarang mengambil dan merusak terumbu karang di laut. Di laut berarti secara umum, tidak spesifik untuk wisata laut. Maka di sini yang paling tepat adalah untuk menjaga kelestarian taman laut. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, sebelum lanjut ke soal nomor 7, kita lihat dulu manfaat terumbu karang. Manfaat terumbu karang itu ada beberapa macam. Yang pertama itu melindungi ekosistem pantai, yakni dia bisa menahan dan menghalangi energi gelombang ya, sehingga abrasi dan kerusakan di sekitar pantai itu bisa dihindari. Itu manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua, rumah berbagai banyak hewan laut dan tanaman. Oke, kenapa? Karena terumbu karang itu tempat ikan-ikan itu berada ya. Kemudian yang ketiga, terumbu karang yang memiliki penampilan yang sangat eksotis itu juga akan menarik lebih banyak untuk wisata ya. Nah, oke, yang poin A tadi meningkatkan wisata laut. Oke, kenapa? Karena karang laut itu, terumbu karang itu yang tampilannya bagus-bagus itu bisa meningkatkan wisata laut. Yang keempat, tidak hanya diserap oleh hutan, gas CO2 itu ternyata juga dapat diserap melalui air laut dan reaksi kimia serta terumbu karang. Jadi terumbu karang itu dia dibantu sama zooxanthellae, itu dia termasuk ke dalam jasad renik. CO2 ini diubah menjadi kalsium sebagai bahan baku terumbu karang. Jadi pembentukan terumbu karang ini juga berfungsi menyerap gas CO2 yang ada di perairan. Oke, nomor 5, manfaat yang kelima itu dengan terumbu karang berbagai jenis alga itu dapat tumbuh dengan baik. Oke, jadi selain ikan-ikan itu terumbu karang alga itu juga tumbuh di terumbu karang. Oke. Seperti yang kita ketahui bahwa ganggang itu salah satu manfaatnya sebagai bahan baku untuk membuat kosmetik dan bahan kapsul kemasan ya. Kan kayak obat-obat itu biasanya bahan kapsulnya itu dia menggunakan alga. Jadi alga yang tumbuh di terumbu karang itu secara tidak langsung itu bermanfaat. Terumbu karang itu bermanfaat untuk pembuatan kosmetik dan kapsul kemasan. Oke. Itulah manfaat dari beberapa terumbu karang. Oke. Jadi nomor 6 tadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 7. Dampak penggunaan pupuk kimia yang berlebihan pada kegiatan pertanian terhadap lingkungan di sekitarnya adalah titik-titik. Oke, penggunaan pupuk kimia yang berlebih. Oke, jadi kalau sesuatu yang berlebihan itu juga tidak baik ya. Kita lihat satu persatu. Yang A itu kesuburan tanah semakin berkurang, yang B daya tahan hama semakin kuat, yang C pencemaran udara di sekitarnya, yang D tumbuhan di sekitar pertanian semakin subur. Kita lihat penggunaan pupuk kimia yang berlebihan ini ya, dampaknya apa saja. Oke. Yang pertama itu dia dapat merusak tanah dan mengganggu keseimbangan tanah. Kenapa? Karena dengan penggunaan zat kimia berlebih itu dia bisa mengikat tanah sehingga membuat tanah itu menjadi lengket ya. Kalau tanah itu menjadi lengket berarti dia tidak lagi gembur. Artinya tanah menjadi rusak ya. Tanaman sulit untuk tumbuh di
tanah yang lengket gitu. Yang kedua itu membunuh organisme dan mikroorganisme. Jelas ya, penggunaan pupuk kimia, dia menggunakan bahan-bahan kimia yang bisa membunuh organisme atau mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Oke, sedangkan seperti yang kita ketahui bahwa organisme itu bisa menyuburkan tanah. Yang ketiga itu dia menghambat pembusukan bahan organik. Oke, ini kaitannya dengan poin kedua tadi, membunuh organisme dan mikroorganisme. Karena mikroorganisme itu selain untuk menyuburkan tanah, dia juga berfungsi untuk menguraikan sampah-sampah organik. Kalau mikroorganismenya itu banyak yang mati oleh pupuk kimia yang berlebih tadi, maka pembusukan bahan organik akan terhambat. Kemudian yang keempat itu dia bisa menghambat penyerapan zat hara oleh akar. Kenapa? Karena penggunaan pupuk kimia yang berkepanjangan itu tidak hanya mampu merusak unsur dalam tanah, tapi juga merusak bagian-bagian tanaman secara perlahan. Nah, pupuk kimia yang dibuat secara berlebihan ke tanah ini dapat membuat akar tanaman menjadi lunak. Oke, sehingga dia tidak bisa menyerap zat hara secara optimal. Jadi jawabannya nomor 7 ini kita lihat lagi, yang A-nya kesuburan tanah semakin berkurang, oke. B, daya tahan hama semakin kuat, yang C, pencemaran udara di sekitarnya, yang D, tumbuhan di sekitar pertanian semakin subur. Oke, nomor 7 ini jawabannya adalah yang A ya, yang paling tepat, kesuburan tanah semakin berkurang tadi ya.